Halo teman-teman, selamat datang di LDW Channel ya. Kembali kita akan membahas tentang topik kita yang lalu. Di part 2 ini kita kasih judul Advocate Counselor. Kembali kita akan bahas Roma 11 ayat 34, yang mana Rasul Paulus mengutip dari Yesaya 40 ayat 13. Di mana kita tahu di sini the mind of the Lord itu diambil dari the Spirit of the Lord. Artinya Rasul Paulus tahu bahwa the Spirit of the Lord adalah the mind of the Lord. Dengan kata lain, kita bisa mengganti di Yesaya 40 ayat 13 itu dengan bunyi seperti ini. Siapakah yang mengetahui pikirannya Lord? Siapakah yang telah menjadi penasihatnya, counselor-nya? Nah, saya akan coba jelaskan lebih jauh arti counselor dengan melihat dari Bible Commentary. Di sini dibilang bahwa ayat Roma 11:34 merupakan kutipan dengan sedikit perubahan dari Yesaya 40 ayat 13. Siapakah yang telah mengarahkan roh Tuhan atau yang telah menjadi penasihatnya atau yang telah mengajarnya? Jadi ayat ini dirancang untuk mengekspresikan hikmat dan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, dengan kata lain, menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang dapat mengajarnya atau menasihatinya, atau dengan kata lain, Tuhan tidak perlu penasihat, ya. Karena posisi penasihat itu selalu dia itu lebih pintar, seperti itu. Dengan menegaskan bahwa tidak ada makhluk yang dapat mengajarnya atau menasihatnya, maka kita bisa melihat bahwa konselornya itu atau penasihatnya ya pikiran dari Bapa sendiri. Jadi dialah itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Kalau para raja duniawi memiliki penasihat negara yang dapat mereka minta nasihat pada saat mereka mengalami kebingungan atau bahaya. Artinya kalau demikian, tidak perlu Tuhan itu memiliki penasihat. Ya, kenapa kok tidak perlu? Ya karena Tuhan tidak pernah bingung atau tidak pernah terancam. Tetapi Allah tidak memiliki penasihat seperti itu. Dia duduk sendirian. Dia juga tidak memanggil salah satu atau semua makhluk ciptaannya untuk menasihatinya. Nah, ini. Jadi dari pengertian ini, Tuhan tidak mempunyai counselor di sini. Atau dengan kata lain, counselornya adalah mind-nya sendiri yang menjadi counselor. Kemudian kita akan melihat definisi dari Kamus Noah Webster. Apa sih yang disebut dengan counselor ini, dan nanti akan kita kaitkan dengan rencana keselamatan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Di sini ada beberapa definisi, tetapi ada satu yang cocok di sini, yaitu definisi nomor 3, yaitu counselor adalah orang yang dimintai nasihat oleh klien dalam kasus hukum, atau orang yang memberikan nasihat sehubungan dengan masalah hukum, orang yang profesinya memberikan nasihat dalam bidang hukum. Kalau di dunia ini bisa kita sebut sebagai law advisor atau penasihat hukum. Nah, lalu apa hubungannya dengan ayat ini? Kita tahu bahwa di sini Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa ini Roma ya. Roma itu adalah kitab hukum.
Dan kita tahu di Roma itu juga ada masalah hukum yang berkaitan dengan manusia, yaitu semua orang telah berdosa. Kita bisa buka di Roma 3 ayat 23. Ya, artinya semua orang sudah punya masalah hukum karena upah dosa adalah maut. Jadi itulah yang berkaitan dengan pasal di Yesaya 40:13 ini. Artinya kalau orang mau bebas dari tuduhan, maka dia harus meminta petunjuk pada konselor yang tertinggi di atas yang ada di dunia ini, yaitu yang di surga. Kita tidak bisa mencari konselor yang ada di bumi ini untuk bisa bebas. Tidak ada manusia yang bisa membebaskan kita dari hukum. Kita tidak bisa meminta petunjuk-petunjuk yang asalnya dari manusia untuk bebas dari hukuman atau konsekuensi dari hukum tersebut. Yang bisa kita minta itu hanya dari mengetahui pikiran dari Bapa. Kalau kita tahu pikiran dari Bapa atau the mind of the Lord, maka itulah solusinya untuk di sini, untuk bebas dari hukum tersebut. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwa semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dan penasihatnya kita harus meminta pada penasihat hukumnya itu adalah pada the Spirit of the Lord atau the mind of the Lord. Nah, lalu apa yang mau kita dalami di sini? Kita juga terbesit di sini kalau ada advisor atau law advisor, itu kita teringat juga dengan kata pekerjaan hukum yang lain, yaitu advocate. Ya. Nah, di sini ada perbedaan definisi. Kalau orang yang dimintai nasihat oleh klien dalam kasus hukum itu di profesinya disebut sebagai law advisor atau penasihat hukum. Tetapi kalau advocate itu dia itu membela. Nah, kalau kita search keyword advocate itu di Bible bisa menggunakan Ashworth atau BLB, Blue Letter Bible, itu hanya ditemukan satu saja, yang mana ditemukan di 1 John 2 ayat 1, di mana di sini orang yang berdosa, yang kita tahu jika orang berdosa maka kita punya advocate, ya, with the Father. Artinya orang berdosa kan kehilangan kemuliaan. Orang berdosa, kita tahu di situ semua orang telah berdosa, itu kehilangan kemuliaan atau come short of the glory of God. Tetapi God ini adalah Bapa. Tetapi di sini kita ada harapan, di sini ada solusi, di mana ada advocate di sini, di mana dijelaskan di 1 John 2:1 ada advocate yang menjadi pembela, yang membuat kita bisa berhadapan dengan the Father ini, yang tadi disebut sebagai God, yang mana kita sudah kehilangan kemuliaannya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita mau dalami lebih lanjut, apa sih pengertian dari advocate itu? Yang mana di situ strongnya Grika G3875. Di sini
disebutkan bahasa aslinya, bahasa Grekanya adalah parakletos. Artinya konselor atau sama dengan penghibur atau sesuatu yang memberikan kenyamanan. Jadi konselor itu adalah yang memberikan kenyamanan. Ini berdasarkan definisi Kamus Noah Webster. Atau kata lainnya adalah advocate, atau kata lainnya adalah comforter. Demikianlah sedikit penjelasan tentang konselor. Semoga kita mendapatkan lebih lagi pengetahuan tentang konselor, yang mana itu adalah the spirit of the Lord. Ya, jadi nanti kalau teman-teman penasaran bentuknya kayak gimana, apa yang BLB sama Noah Webster, nanti akan ada di deskripsi atau nanti ada notifikasi di atas ya, di atas pas tadi bilang BLB atau bilang Noah Webster. Oke teman-teman, kalau penasaran lihat aja di deskripsi atau notifikasi atasnya. Dan terima kasih semuanya telah menonton Bahagia Channel, dan tonton terus ya. Dan walaupun itu adalah pilihan teman-teman untuk nonton terus, dan jadi teman-teman harus tahu kalau kita itu berdosa dan kita itu perlu dibantu oleh Tuhan Yesus atau di-advocate ya, ya. Supaya kita bisa nggak dituduh lagi kalau kita itu berdosa atau belum mati ya. Iya. Oke, jadi semuanya itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.